Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel Leo Tutus Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas tentang info terupdate di sel lapangan dari Pinjol Singa ID ini sudah ada di 2 kota Pulau Jawa. Jadi teman-teman nih yang saat ini sedang mencari info di sel lapangan dari Pinjol Singa ID ini, tolong ini diperhatikan, tolong ini diambil informasinya, dan teman-teman ya gue harap setelah menonton video ini mungkin sudah tidak lagi takut yang namanya didatengin di sel lapangan dari pinjol legal manapun. Dan di sini juga nanti akan gue berikan bukti-buktinya bahwa nasabah ini didatengin oleh DC lapangan dari Pinjol Singa ID. Dan di sini juga gue akan berikan solusinya bagaimana ya agar Anda tidak lagi didatengin oleh DC lapangan ataupun sudah tidak lagi takut didatengin DC lapangan. Sekaligus gue juga akan berikan wawasan dan juga pengetahuan dalam dunia perpinjolan. Oke, kalian bisa lihat di sini ya laporannya. Di sini gue ambil laporannya dari grup Telegram dari Tools Pinjol dan juga gue ambil dari grup WA dari Tools Pinjol. Di sini gue mendapatkan informasinya, kalian bisa perhatikan. Dia mengatakan seperti ini dalam captionnya. Barusan didatengin DCK ya di area Semarang, Jawa Tengah. Dan nasabah ini memiliki keterlambatan dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober. Sudah 3 bulan nasabah ini didatangi DC lapangan dari Pinjol Singa ID ini. Jumlah tagihan utang di Pinjol Singa ID ini, nasabah ini memiliki ya jumlah tagihannya itu sebesar 1,3 juta rupiah. Namun kita akan berfokus dengan isi suratnya. Ya, yaitu kalian bisa perhatikan si suratnya. Ya, kalau kita perhatikan suratnya, ini suratnya polos. Suratnya polos. Anda mendapatkan surat seperti ini dari DC lapangan pinjol legal manapun, kalian tolak. Ya, tolak. Atau kalian suruh DC-nya itu mengisi sesuai dengan isi surat tersebut. Harus diisi, nggak boleh polosan kayak gini. Dia nagihnya ke siapa, tanggal berapa, ya jumlah tagihannya berapa, ya itu harus jelas, enggak, ya kan harus jelas. Dan gue juga mendapatkan informasi, nasabah ini ngaku ya gagal bayar cuman 3 bulan, lalu si DC bilang katanya 6 bulan. Wow, ini informasi yang sangat keliru. Nah, bagi teman-teman tuh ya, kalau DC lapangan dari pinjol legal mendatangi Anda jangan takut, ya. AFWI ataupun SWI ataupun OJK mereka juga sudah memberikan himbauannya bahwa nasabah yang gagal bayar ataupun yang terlambat membayar di pinjol legal atau pinjol resmi, Anda sebagai nasabah tidak usah takut ya. Tanyakan kepada DC lapangannya. Surat SPPI-nya itu harus ada, ID card-nya, surat tugasnya, surat fidusianya ya. Itu mereka harus bawa dokumen-dokumen yang DC punya, itu harus ada, harus punya mereka. Kalau tidak ada itu semua, usir mereka. Jangan sampai ya itu terjadi ada modus penipuan. Banyak sekali beredar di media online bahwa modus penipuan yang terbaru ini adalah mengaku sebagai debt collector dan ternyata mereka tidak tercatat di OJK. Mereka tidak tercatat di platform tersebut atau di perusahaan tersebut. Dan ternyata ini adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai pinjol, lalu dia menagih kepada utang nasabahnya. Ini yang bahaya bro. Kalau ada DC yang datang ke rumah Anda nggak usah takut. Wajib menanyakan surat SPPI-nya atau Sertifikat Profesi Penagihan Indonesia. Ini mereka harus punya. Karena kalau dia punya ini, artinya DC tersebut sudah bersertifikasi dari OJK. Dan yang kedua, kalian juga harus menanyakan ID card-nya. Apakah DC lapangan ini mendatangi Anda membawa SPPI dan juga ID card-nya. SPPI dan ID card-nya dan KTP-nya ini harus dicocokkan. Dan seterusnya, surat tugasnya, surat jalannya ini harus sama. Ada nama DC lapangannya juga dan juga ada nama Anda sebagai nasabah. Dan berapa jumlah nominalnya itu harus jelas bro. Jangan datang ya ke rumah nasabah membawa surat selembar tidak diamplopkan. Ini sama saja DC-nya tidak menghargai dia sendiri. Kalau Anda di sebuah ya
ruang kerja, kalau Anda memberikan surat itu tanpa ada amplopnya, ya, atau tanpa ada emapnya, itu bisa-bisa surat Anda bisa dibuang. Karena apa? Ya, kalau dibilang seperti ini surat seperti ini hanya untuk ngebungkus nasi uduk, bro. Ya, nggak boleh kayak gini. Nah, ini harusnya dari pinjol-pinjol legal, desa lapangannya juga harus diberikan pelatihan bagaimana mereka memberikan dokumen-dokumen kepada nasabahnya. Bagaimana cara desanya ini menagih kepada nasabah yang gagal bayar. Itu harus dilatih, bro. Jangan orang yang nggak paham, nggak ngerti, lalu menagih utang dengan seenaknya dia. Memberikan surat bodong atau memberikan surat polosan, itu yang nggak boleh, bro. Ya, jadi bagi teman-teman kalau datang desa lapangan, sekali lagi, harus desanya ini harus membawa surat SPPI, sertifikat profesi penagihan, surat jalannya, surat tugasnya, ID card-nya dia, KTP-nya dia. Itu namanya harus sama dengan desanya. Harus sama. Nggak boleh kalau desanya itu nggak bawa itu, usir. Lalu bagaimana kalau misalkan desa lapangannya ini sudah membawa dokumen lengkap? Kalian bisa memberikan alasan secara simpel aja. Kalau saya ada uang, saya akan melakukan pembayaran di platform tersebut. Sampai saat ini saya belum ada uang. Ya, bilang gitu aja. Kalian nggak ada uang, atau kalian belum kerja, atau bagaimana. Pada intinya seperti itu. Kalau desanya memaksa Anda, mengancam Anda, mengintimidasi Anda, menagihnya teriak-teriak, rekam. Kalian rekam, lalu kalian tanya, Bapak siapa, dari mana, kesini untuk apa? Tanya. Biar ya sumber informasinya itu masuk ke dalam rekaman video Anda, agar buktinya menjadi yang benar-benar bukti yang otentik dan valid banget itu buktinya. Agar Anda bisa melaporkan kepada OJK, AFWI, SWI, ataupun dari platformnya. Kalau Anda adukan dengan bukti-bukti yang lengkap, insya Allah DC-nya mungkin akan diberi sanksi atau bisa dikasih SP ataupun bisa di-cut. Ya, kalau sudah seperti itu, viralkan. Viralkan, gak usah takut, bro. Viralkan aja. Kalau ada DC yang menagih bergaya preman, viralkan, ya, agar OJK bisa melihat. Ya, kita bisa belajar dari kasus pinjol ada kami yang katanya memakan korban jiwa. Nah, itu tadi gue juga sudah sampaikan di Semarang, desa lapangan pinjol singa ini sudah ada, ya, bro, sudah didatangi nasabahnya. Dan selanjutnya di sini akan gue berikan lagi informasi yang kedua. Nah, di sini ada lagi informasi yang gue sampaikan juga. Di sini ada nasabah yang berdomisili di Kediri. Nah, nasabah dari pinjaman online, ya, tepatnya dia tinggalnya di Kediri. Itu desa lapangannya sudah mendatangi nasabah di wilayah Kediri, ya, tepatnya Jawa Tengah. Jadi di Jawa Tengah ini sudah ada 2 kota, Kediri dan Semarang. Nah, kalian bisa tahu itu. Dan di sini kita bisa lihat juga, ya, di sini lebih lucu lagi, bro. Ini perusahaan pinjol singa, ini pinjolnya pinjol resmi. Namun isi suratnya ini seperti, ya, seperti bungkus nasi. Ya, kasih tahu kepada si singa, pinjol singa atau perusahaan pinjol singa, nih, desa lapangan membawa surat tagihan, ya, seperti bungkus nasi uduk. Kalian bisa perhatikan seperti itu, ya, isi suratnya, ya, tulisannya juga jelek banget ini, ya, dan sudah lecak banget ini, kata saya nggak boleh. Seharusnya untuk surat itu, yang namanya surat itu harus bersih dari noda, dari coret-coretan, dan juga memang harus bersih, dan juga harus di-amplopkan atau dikasih emap. Ya, tolong dari pinjol singa ini harus dilatih lagi desa lapangannya. Ya, bagaimana cara yang bagus, cara yang baiknya agar desa ini terlihat profesional untuk melakukan penagihan. Suratnya harus bagus lah, ya, jangan jelek seperti ini, seperti orang nggak niat untuk menagih utang kepada nasabahnya. Anda mendapatkan surat seperti ini yang jelek kayak gini, yang dimana diberikan oleh desa lapangannya, Anda buntel-buntel, Anda buang. Ya, itu jauh lebih bagus, bro. Nggak menghina, memang udah jelek ini suratnya. Memang udah jelek, udah lecek, nggak boleh nih. Kalau perusahaan pinjol singa mengetahui ini, mungkin DC-nya akan bisa diberikan sanksi. Lihat aja, banyak noda, ya, banyak coret-coretnya, dan juga lecek, nggak boleh. Ya, seharusnya dikasih amplop, ya,
agar terlihatnya DC-nya ini seperti DC lapangan yang profesional, yang benar-benar sudah bersertifikasi. Seharusnya juga suratnya harus bagus lah. Kalau DC lapangan memberikan surat tagihan utang nasabah, model suratnya kayak gini, sama saja DC lapangannya tidak menghargai dia sendiri sebagai DC. Anda mau dihargai DC lapangan, namun Anda memberikan surat tagihannya seperti ini, jelek, kusut, kumel, dan banyak noda. Nah, kalau sudah seperti ini, buang saja bro, gak usah takut. Dan terlihat tulisannya juga, ya ampun, ya agak cakep dikit lah tulisannya, atau diketik gitu loh. Ya, jumlah tagihannya juga ya harus diketik. Dan ini suratnya kita harus bisa mengecek apakah suratnya ini resmi atau cuman buatan-buatan dari DC lapangan. Hati-hati DC lapangan memberikan surat kepada nasabahnya, lalu ada kesalahan dari nama dan juga ada kesalahan dari jumlah nominal, dan di mana jumlah nominalnya ini tidak sesuai dengan aplikasi, ini bahaya. DC lapangan bisa tuntut. Anda kalau mungkin kritis, mungkin DC lapangannya bisa kena cemas nih ya sama nasabahnya. Nah, kalau Anda mendapatkan surat seperti ini yang jelek modelnya kayak gitu, dikusut-kusut, buang saja bro, di depan dia sekalian. Nah, kalau dia marah, bilang saja Anda datang ke rumah nasabah memberikan surat, seharusnya Anda rapikan suratnya dan berikan amplopnya. Suratnya dikasih amplop bro, atau dikasih map. Nah, kalau modelnya kayak gini, sama saja DC lapangannya tidak menghargai dirinya dia sendiri. Nah, ya, mungkin teman-teman yang sudah kerja di office, kalau Anda memberikan sebuah dokumen lalu hanya sebagai kertas kusut kayak gini, mungkin bisa dilempar ke muka Anda bro. Ya, coba saja Anda kerja di office lalu memberikan surat sekumel ini, ya, memberikan surat sekumel ini kepada atasan Anda. Mungkin ya, kalau atasan Anda saklek, mungkin kertasnya dilepit-lepit, dilempar ke muka Anda. Ya, jangan seperti itulah ya. Kalau misalkan kita mau nagih kepada nasabah, ya harus serius. Ya harus serius lah. Seperti suratnya dikasih map atau amplop, dan juga harus rapi, nggak boleh ada noda, nggak boleh ada coret-coretan, dan pastikan tulisannya itu bagus. Ya, agar Anda terlihatnya sama nasabah ini, wow, ini DC-nya bagus nih, profesional nih. Nasabah juga segan bro. Tapi kalau Anda niat nagihnya itu ngasal, ya mungkin Anda nggak bakal dapat pembayaran bro. Kalau DC lapangannya ini bergaya preman, ya kasar, arogan, memaksa, rekam, viralkan, adukan, nggak usah takut. Kita bisa belajar dari kasus pinjol ada kami. Ketika kasus pinjol ada kami ini yang diduga memakan korban, ini viral di berbagai media sosial, maka si perusahaan pinjol tersebut dipanggil oleh OJK, dan akhirnya sampai sekarang beritanya masih hangat bro. Ya seperti itulah, harus viral dulu baru permasalahan Anda bisa diangkat. Mungkin itu saja informasinya tentang DC lapangan dari Pinjol Singa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbat, tetap semangat, dan jangan lupa ya, Anda selalu banyak berdoa meminta Yang Maha Kuasa. Dan teman-teman juga di sini nggak usah takut yang namanya dosa riba. Nggak usah takut yang namanya dosa riba. Anda cukup melakukan sedekah saja. Anda punya uang berapapun itu jumlah nominalnya, rajin serajin Anda untuk memberikan sedekah. Terserah mau sedekah di mana saja. Yang penting niatkan Anda untuk sedekah, niat karena Allah, niat untuk membersihkan dosa riba. Insya Allah kehidupan Anda tidak belangsak. Anda masih belangsak karena Anda masih diselimuti oleh dosa riba. Sekali lagi, gue hanya bisa memberikan informasi solusinya. Anda nggak usah takut yang namanya dosa riba. Anda kalau masih bermain pinjol, itu sama saja Anda masih ya mencari dosa riba. Untuk menghindari dosa riba, satu, tinggalkan pinjol, tinggalkan yang namanya utang piutang. Dan kedua, selalu rajin yang namanya sedekah. Anda punya 5.000, sedekahkan. Anda punya 10.000, sedekahkan. Sedekah itu jauh lebih bagus. Jangan dengarkan kata apa orang. Biasanya DC-DC yang menagih utang Anda itu biasanya membawa hadis, ya, hadis tentang riba. No, DC bekerja sebagai penagih utang, mereka juga kena dosa riba bro. Ya,
Jadi Anda fokus dengan diri Anda sendiri, Anda fokus untuk menata untuk ke depan, masa depan Anda, untuk dan juga kalian bisa mengelola keuangan Anda. Gue sarankan teman-teman yang menonton ini, stop minjol, baik itu legal atau ilegal. Dan Anda harus bisa ya mengelola keuangan kalian, agar Anda keuangan kalian tuh bisa normal kembali. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.